Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan analisis kajian standar nasional pendidikan, kemudian analisis mutu dan seterusnya. Intinya ini adalah bagaimana cara melakukan analisis SPMI. Nah, yang perlu teman-teman buka secara bersamaan itu adalah file ini. Yang pertama, indikator mutu, ya, ini. Kemudian modul SPMI ini, kemudian rapor mutu ini. Jadi ini yang harus teman-teman buka secara bersamaan. Jadi ini, kemudian modul dan rapor mutu. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung masuk. Yang pertama adalah kajian standar nasional pendidikan. Nah, saya ingin memberi contoh untuk di standar pengelolaan. Nah, ya, ini standar pengelolaan. Indikator mutunya adalah melakukan perencanaan pengelolaan. Deskripsinya ada, ini memiliki visi misi dan tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan, dan seterusnya. Risiko jika standar mutu tidak tercapai. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, yang menjadi acuan kita tadi adalah yang pertama adalah modul, indikator mutu, ya, indikator mutu dan rapor mutu. Nah, kita buka. Misalkan ini, kita di standar pengelolaan. Subindikatornya adalah sekolah melakukan perencanaan pengelolaan. Nah, ini melakukan perencanaan pengelolaan. Deskripsinya diambil dari mana? Deskripsinya diambil dari 7.11, 7.12, 7.13. Ini yang dimasukkan. Ini yang dimasukkan ke sini di deskripsinya. Ya, yang 3 ini. Lalu risiko jika standar mutu tidak tercapai. Nah, risiko jika standar mutu tidak tercapai, ya, itu kita ambilnya di indikator mutu. Nah, kita lihat di indikator mutu. Perhatikan ini. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan, memiliki visi misi dan tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan. Nah, ini deskripsinya tadi sama, ya. Tapi kita tidak mengambil keseluruhan yang tadi, kita ambilnya di rapor mutu. Nah, risiko jika standar mutu tidak tercapai. Di bawahnya itu ada risiko jika standar mutu tidak tercapai. Pengelolaan sekolah tidak mengarah pada pembentukan lulusan yang selaras dengan visi institusi dan visi pendidikan nasional. Nah, ini yang kita masukkan di ini. Di risiko jika standar mutu tidak tercapai. Nah, ini kita masukkan ke sini. Seperti itu. Kemudian mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan. Nah, kita lihat di sini di indikator mutu, mengembangkan rencana kerja sekolah dengan ruang lingkup sesuai ketentuan. Ini deskripsinya, ya. Kemudian kita lihat risiko jika standar mutu tidak tercapai. Pemenuhan standar nasional pendidikan yang mendukung peningkatan mutu lulusan sulit tercapai. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel sulit tercapai. Nah, ini yang kita pindahkan ke ini, ya. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Nah, oke. Dan seterusnya ke bawah seperti itu. Itu kita lihat saja apa indikator mutunya. Kemudian deskripsinya diambil dari rapor mutu di sini. Selanjutnya
risiko diambil dari indikator mutu, ya. Risiko jika standar mutu tidak tercapai, seperti itu. Oke, itu untuk kajian standar nasional pendidikan. Selanjutnya untuk format analisis data mutu. Nah, ini diambil dari mana? Sama tadi, standarnya apa, indikator mutunya apa, diambil sumbernya sama dengan yang tadi ini. Kemudian kondisi saat ini. Nah, di kondisi saat ini kita lihat, misalkan kita ambilnya di rapor mutu. Kondisi saat ini. Nih, misalkan ini ya. Di tahun 2019. Ini tahun 2019 ya, yang di ujung ya. Oke. Memiliki visi misi dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan. Oke, nilainya 7. Nah, kita lihat di sini. Nih, memiliki visi misi tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan. Nilainya 7. Nah, jika nilainya di sini adalah 6,66 sampai 7, maka ini dianggap sebagai kekuatan atau kelebihan di sekolah kita. Kita pindahkan ke sini di kekuatan. Saya ulang, ini acuannya di sini. Di bagian ini. Ini. Jika nilainya 6,67 sampai 7, maka dimasukkan di kekuatan. Jika di bawah dari 6,67 atau dengan kata lain 6,66 ke bawah, maka dimasukkan di kelemahan. Dimasukkan di kelemahan. Artinya di kekuatannya kosong, tapi dia masuk di kelemahan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kondisi ini memang tidak sesuai, ya, tidak sesuai, maka kita tuliskan di bawahnya keterangan tidak sesuai kondisi real, misalkan. Karena tidak sesuai dengan kondisi real, maka masukkan di kelemahan. Jadi yang dia tidak menjadi kekuatan, melainkan dia kelemahan, karena kondisinya sebenarnya bukan 7, melainkan mungkin nilainya di bawah 6,66. Hanya saja karena analisisnya yang salah, maka nilai yang muncul menjadi 7. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Diberikanlah catatan seperti ini, tidak sesuai kondisi real, kemudian dimasukkan di kelemahan. Dan kita lanjutkan di indikator mutu ke bawah dengan kondisi saat ini juga ya, dengan mengacu di nilai yang kita peroleh di sini. Ini tahun 2019. Seperti itu. Nah, itu untuk format analisis data mutu. Kemudian analisis data mutu, standar pengelolaan masalah, akar masalah, dan rekomendasi ya nanti di video berikutnya. Cukup ini dulu yang 2 tabel ini yang diselesaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.